Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar. Dan saya Sri Dewi Adayani dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik Rabu 24 Februari 2021. Vaksinasi massal tersebut digelar di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hari ini vaksinasi untuk tenaga pendidik dan pendidikan telah dimulai dan saya tadi menyaksikan semuanya berjalan lancar, para guru, tenaga pendidik, semuanya telah yang di sini prosesnya telah dimulai dan kita harapkan nanti setelah Provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama karena tenaga pendidik, kependidikan, guru, ini kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan. Dan targetnya pada bulan Juni nanti 5 juta guru, tenaga pendidik, dan kependidikan semuanya insya Allah sudah bisa kita selesaikan sehingga di bulan Juli saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali. Saya kira targetnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satgas lawan COVID-19 DPR RI mengunjungi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Inspeksi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 DPR untuk memastikan proses pemantauan dan fase pengujian vaksin COVID-19 sudah dijalankan dengan benar sehingga sudah dapat diedarkan. Satuan Tugas COVID-19 DPR RI hari ini mengunjungi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Satgas meninjau kesiapan sejumlah vaksin, termasuk perkembangan vaksin COVID buatan anak bangsa. Satgas lawan COVID-19 DPR RI hari ini mengunjungi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Inspeksi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 DPR RI ini untuk memastikan proses pemantauan dan fase pengujian vaksin COVID-19 yang sudah dijalankan dengan benar sehingga siap diedarkan. Ketua Satgas COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut dalam inspeksinya kali ini BPOM memberikan penjelasan dan menunjukkan proses yang telah dijalani dengan baik. Saat disinggung mengenai vaksin Nusantara yang digagas anak bangsa, Sufmi Dasko menyebut masih dalam tahap pemeriksaan awal dan belum melangkah terlalu jauh. Satgas COVID-19 DPR RI pun memberikan apresiasi kepada BPOM yang selama ini telah melakukan pengawalan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Beberapa vaksin yang ditunjukkan proses pemantauan dan uji di BPOM antara lain CoronaVac, vaksin COVID-19 Bio Farma, vaksin merah putih, dan AstraZeneca. DPR itu melakukan kunjungan ke BPOM untuk mengetahui dan menyerap informasi sejauh mana proses yang dilakukan di BPOM terhadap vaksin-vaksin yang pada saat ini sedang dilakukan uji coba untuk diedarkan kepada masyarakat. Dan kami memberikan apresiasi kepada BPOM yang telah memang selama ini melakukan pengawalan, kerja keras dan sungguh-sungguh sehingga vaksin-vaksin yang memang diperlukan oleh masyarakat sudah ada yang bisa diedarkan dan sebentar lagi ada beberapa yang juga sedang mengalami fase-fase untuk kemudian diedarkan kepada masyarakat sehingga kita berharap bahwa lonjakan COVID-19 di Indonesia bisa cepat teratasi. Ya kita tadi ada lihat ada AstraZeneca, ada Sinovac, ada beberapa macam lagi vaksin merah putih. Yang Nusantara sudah masuk atau belum? Ya sementara kalau yang Nusantara masih dalam tahap pembahasan
dan akan dilakukan kajian-kajian oleh BPOM lebih lanjut sebelum melalui fase berikut. Vaksin merah putih kita lihat on progress dan diharapkan pada November 2022 itu sudah bisa untuk mengisi kesinambungan dari proses-proses vaksin yang ada di negara kita. Berarti setahun lebih lagi ya Bang ya? Ya, memang untuk sementara waktu kita memang tidak bisa terlepas dari vaksin-vaksin yang ada dari luar negeri, tapi kemudian yakin dan percayalah bahwa vaksin-vaksin itu akan melalui proses yang sangat mendalam di BPOM sehingga akan aman sebelum diedarkan. Nah, oleh karena itu untuk vaksin-vaksin di dalam negeri seperti merah putih kita harapkan pada periode 2022 sudah bisa kemudian untuk melanjutkan vaksin-vaksin yang ada dari luar. Belum bisa banyak dibahas karena prosesnya juga baru sedikit. Ya, kalau kita lihat tadi dari paparan BPOM itu ada beberapa vaksin yang akan dilakukan secara mandiri yang akan dimasukkan oleh beberapa pihak. Nah, itu pun tetap harus dilakukan pengujian di BPOM melalui prosedur-prosedur yang memang sudah ditetapkan oleh BPOM sesuai dengan standar yang berlaku. Ya, pertama kami menyampaikan apresiasi, terima kasih ini atas kehadiran dari tim Satgas COVID-19 yang lintas fraksi di DPR. Kami selalu mendapat pendampingan dan dukungan support dari DPR selama ini tentunya untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM dalam menjaga aspek keamanan, mutu, dan khasiat dari vaksin yang diizinkan untuk digunakan dan diedarkan di Indonesia ya tentunya. Jadi itu adalah lingkup tugas dari Badan POM. Tadi kami melaporkan beberapa vaksin yang sedang dalam proses untuk uji klinik dan juga proses yang menuju uji klinik dan juga yang sedang berproses untuk mendapatkan emergency authorization. Sebagaimana diketahui sudah ada 3 vaksin yang mendapatkan izin emergency untuk penggunaan kan, vaksin CoronaVac, vaksin COVID-19 dari Bio Farma dan vaksin AstraZeneca. Dalam waktu dekat juga akan ada beberapa vaksin lagi, mudah-mudahan itu akan mengisi vaksin untuk mandiri. Tadi sudah disampaikan concern dari Bapak Ibu dari DPR dikaitkan kesiapan untuk vaksin mandiri dan tentunya ini Kementerian Kesehatan yang mempunyai rencana. Kami siap untuk melakukan screening atau pendalaman dikaitkan khasiat keamanan dan mutunya dan menyiapkan data-data tersebut pada Kementerian Kesehatan untuk memutuskan mana yang akan diizinkan untuk digunakan. Lansia mengikuti vaksin COVID-19 di RSUD Kembangan, Jakarta Barat pada minggu kemarin sehingga menimbulkan antrian panjang. Disebabkan kesulitannya para lansia mendaftar secara online, kini dibantu petugas RSUD Kembangan untuk mendaftar. Sampai dengan hari ketiga sudah 500 lansia yang mengikuti vaksin COVID-19 di RSUD Kembangan, Jakarta Barat. Meski sempat terjadi antrian panjang di hari Minggu kemarin, namun di Senin siang sudah tak ada lagi antrian panjang. Antrian disebabkan kesulitannya para lansia mendaftar secara online, namun kini para lansia dibantu petugas RSUD Kembangan untuk mendaftar. Vaksin COVID-19 ini pun disambut antusias oleh para lansia dengan beralasan ingin tetap sehat di masa pandemi ini. Iya, supaya kita punya antibodi ya. Kalau misalnya terpapar, kita sudah nggak terlalu sampai sakit sekali. Gimana tadi rasanya Bu pada saat divaksin? Ya seperti orang biasa-biasaan sih. Nggak takut ya Bu? Enggak. Senang kalau udah dapat giliran, malah takut kalau nggak dapat gitu. Vaksin Sinovac terkhusus bagi lansia ini akan berlangsung hingga Selasa besok. RSUD Kembangan memberikan vaksin antara 150 sampai dengan 160 lansia setiap harinya. Vaksinasi ini khusus untuk lansia yang usianya 60 tahun ke atas. Saat ini Rumah Sakit Kembangan sudah melaksanakan lebih dari 500 vaksin yang dimulai dari hari Sabtu, Minggu, dan hari ini. Pendaftarannya seperti apa nih Bu? Pendaftarannya saat ini via online dan kita targetnya per hari 150 minimal. 150 lah kira-kira. Ada kendala Bu selama 3 hari ini? Kendalanya terutama mungkin karena
high tech ya, jadi nggak semua lansia bisa menggunakan handphone dan kemudian bisa mendaftar. Jadi mereka sering sekali datang ke sini, terus kemudian baru bisa mendaftar di sini dengan bantuan daripada tenaga medis di sini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini meminta DPR untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini direspon baik oleh masyarakat dan dapat menjadi sebuah momentum perbaikan bagi pemerintahan yang lebih baik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini meminta DPR untuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tentu saja hal ini direspon baik oleh masyarakat dan dapat menjadi sebuah momentum perbaikan bagi pemerintah yang lebih baik. Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk merevisi kembali pengaturan tersebut dikarenakan Jokowi menangkap kegelisahan publik yang menilai UU ITE tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain mengusulkan mengenai revisi UU ITE, Presiden Jokowi berpesan agar implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tetap menjunjung prinsip keadilan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI, Ujang Komarudin mengatakan usulan Presiden Jokowi mengenai revisi UU ITE harus diikuti oleh partai politik pendukung Presiden dan didukung oleh pihak parlemen. Ujang melihat saat ini revisi UU ITE belum menjadi prioritas di tahun 2021. Dengan artian revisi undang-undang ini belum bisa dibahas tahun ini, melainkan ada kemungkinan akan dibahas pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga hal ini dinilai hanya akan merugikan Presiden Joko Widodo karena dianggap pemerintah tidak serius mengenai pembahasan revisi UU ITE tersebut. Menurutnya, cukup menjadi pertanyaan apabila revisi UU ITE ini tidak dapat dibahas di tahun 2021. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemerintah dan DPR dapat melakukan revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Omnibus Law yang dapat dieksekusi hanya belasan hari saja. Ujang menilai revisi UU ITE seharusnya bisa segera dibahas tahun ini, agar masyarakat dapat mengkritik pemerintah dengan bebas dan tidak ada rasa takut akan adanya penafsiran sepihak dari penegak hukum terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan sebagai jalan menuju momentum perubahan bagi bangsa ini. Kita akan menyaksikan sebuah episode politik di mana Pak Jokowi menginginkan merevisi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini menjadi sebuah momentum perbaikan sebenarnya ya, jika memang Pak Jokowi sebagai presiden itu serius. Ya kan, artinya apa? Selama ini Undang-Undang ITE disalahgunakan oleh penegak hukum ya kan untuk katakanlah tanda petik menyikat ya kan, melaporkan lalu memenjarakan orang-orang yang tidak setuju atau orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Oleh karena itu kesadaran Pak Jokowi untuk merevisi Undang-Undang ITE itu harus diikuti juga oleh partai koalisi pendukungnya. Lalu juga harus didorong juga oleh parlemen. Karena apa? Saya menyaksikan dan melihat ya saat ini revisi Undang-Undang ITE tersebut belum menjadi prioritas di tahun ini, tahun 2021. Tetapi hanya menjadi prioritas tahun 2021 hingga 2024 nanti. Artinya bisa jadi tidak dibahas tahun ini, tapi dibahas tahun-tahun berikutnya. Dan itu sesungguhnya sangat merugikan bagi Pak Jokowi sendiri. Karena dianggap pemerintah dan DPR tidak serius. Jadi harusnya revisi itu dilakukan tahun 2021 ini. Kenapa tidak bisa? Ketika pemerintah dan DPR ingin merevisi Undang-Undang KPK aja langsung bisa, hanya dalam hitungan belasan hari langsung direvisi. Lalu juga Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga hanya berapa bulan langsung dieksekusi. Gitu. Kenapa Undang-Undang ITE ini tidak bisa? Gitu. Harusnya tahun ini bisa untuk direvisi agar apa? Agar rakyat, agar publik ketika mengkritik pemerintah tidak takut. Agar apa juga? Agar masyarakat tidak dibayang-bayangi oleh ketakutan atas penafsiran yang sepihak dari penegak hukum terhadap Undang-Undang ITE tersebut. Jadi momentum ini sebenarnya momentum perubahan bagi bangsa ini. Di balik wacana revisi Undang-Undang ITE, ada beberapa pihak yang meragukan keberadaan revisi UU ITE ini. Dikatakan bahwa rencana revisi UU ITE oleh Presiden Jokowi itu hanyalah sebatas alat pencitraan politik yang dilakukan pemerintah di tengah polemik negara yang sedang berlangsung. Menanggapi pernyataan itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai jika memang revisi UU ITE merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, maka revisi itu menjadi sebuah keniscayaan.
Untuk saat ini, bangsa hanya membutuhkan revisi UU ITE segera direalisasikan agar masyarakat memiliki kebebasan dalam mengkritik kinerja pemerintah. Yang kedua yang harus kita lihat, apakah ada siasat khusus ya terkait dengan persoalan revisi Undang-Undang ITE tersebut. Nah, bisa jadi ini adalah bagian daripada strategi pemerintah Pak Jokowi untuk meraih simpati publik gitu. Atau juga bisa jadi karena memang kita saat ini indeks demokrasi kita menurun. Masyarakat juga ketakutan untuk mengkritik pemerintah. Jadi sangat wajar gitu kan, jika memang Undang-Undang ITE itu direvisi dan dibutuhkan untuk direvisi itu. Justru kalau tidak direvisi, ancaman demokrasi itu akan lemah gitu, akan dikondisikan oleh pihak kekuasaan, itu akan menjadi nyata. Oleh karena itu akar dugaan-dugaan bahwa pemerintah tidak dianggap tanda petik ya menyalahgunakan kewenangannya, penegak hukum juga tidak represif terhadap orang-orang yang mengkritik kepada pemerintah, maka revisi Undang-Undang ITE itu sebuah keniscayaan. Terlepas apakah ada misi khusus atau tidak. Yang pasti bangsa ini membutuhkan revisi Undang-Undang ITE tersebut agar apa? Agar rakyat bebas untuk mengkritik pemerintahnya, agar rakyat tidak dipenjara ketika mengkritik, agar apa? Agar penegak hukum juga tidak seenaknya menafsirkan Undang-Undang ITE tersebut. Di samping itu, DPR yang diminta untuk merevisi Undang-Undang ITE ini menyambut baik permintaan Presiden Jokowi. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan Undang-Undang ITE perlu dilakukan revisi karena sudah banyak polemik hukum dalam penerapannya sehingga layak untuk dimasukkan dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2021. Polisi Partai Golkar ini juga berharap revisi Undang-Undang ITE dapat lebih mempertimbangkan prinsip keadilan sehingga tidak ada lagi pasal karet yang dimultitafsirkan. Hal itu untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai harapan mengenai kebebasan berpendapat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum akan melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak hujan ekstrim. Pemprov DKI Jakarta lebih fokus untuk mengantisipasi serta menangani korban banjir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum akan melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak hujan ekstrim yang menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG hingga tanggal 25 Februari mendatang. Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab pertanyaan wartawan usai mengunjungi korban bencana tenggelam di Kembangan, Jakarta Barat, Senin siang tadi. Menurut Anies, saat ini Pemprov DKI Jakarta lebih fokus untuk mengantisipasi serta penanganan korban banjir, belum sampai tahap memodifikasi cuaca. Sementara itu, terkait adanya korban anak-anak yang tenggelam saat musibah banjir kemarin, Gubernur melakukan instruksi kepada jajarannya dan himbauan kepada seluruh masyarakat jika melihat anak-anak bermain air agar ditegur dan diperhatikan supaya tidak kembali terjadi memakan korban jiwa akibat banjir. Kita akan monitoring terus, kemudian kita akan siaga seperti juga kemarin untuk memastikan bahwa respon cepat selalu ada. Seperti kita lihat kemarin, curah hujannya kan kita tidak bisa kendalikan ya, tetapi ketika sudah kejadian, sesegera mungkin harus surut dan semuanya pastikan selamat. Nanti kita eksplor lebih jauh, saya belum ada pandangan khusus terkait persoalan tadi. Itu ya, makasih teman-teman. Harus pakai masker semua. Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, tinjau lokasi banjir di pemukiman Adikarya Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Uus berjanji akan segera melakukan normalisasi Kali Pesanggerahan yang meluap dan menggenangi pemukiman warga setinggi 1 meter. Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, tinjau lokasi banjir di pemukiman Adikarya Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Sabtu siang. Uus berjanji akan segera melakukan normalisasi Kali Pesanggerahan yang meluap dan menggenangi pemukiman warga setinggi 1 meter itu. Banjir setinggi 1 meter lebih merendam ratusan rumah warga di pemukiman Adikarya Kedoya Selatan, Jakarta Barat sejak Sabtu dini hari. Sebagai warga telah mengungsi, sementara warga lainnya memilih tetap berada di lantai 2 rumahnya. Meski bantuan berupa perahu karet untuk evakuasi telah tiba, namun hingga Sabtu siang belum ada bantuan makanan maupun obat-obatan di lokasi banjir ini.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto yang meninjau langsung lokasi banjir Adikarya, Uus menjelaskan bahwa banjir di sekitaran Kali Pesanggerahan ini sudah diprediksi lantaran berada di bantaran Kali Pesanggerahan. Uus juga berjanji akan segera melakukan normalisasi dan pengkerukan Kali Pesanggerahan. Sudah barang tentu mungkin program sudah ada. Ya mudah-mudahan mungkin nanti akan saya sampaikan juga agar percepatan untuk penanganan Kali Pesanggerahan, termasuk juga kali-kali yang ada di sekitar Jakarta Barat ini untuk dilakukan pengerukan, termasuk juga melanjutkan pemasangan seatbelt. Karena kalau untuk pembangunan seatbelt ini nanti kita koordinasikan dengan Kementerian PUPR, karena kewenangan dari PUPR terkait dengan pembangunan seatbeltnya. Ya mudah-mudahan sekarang juga sudah berjalan di beberapa lokasi, mungkin dengan lebih dikomunikasikan lagi sehingga pelaksanaan penanganan di sekitar Kali Pesanggerahan termasuk juga Kali Angke bisa segera dilaksanakan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat memanggil publik figur Gabriela Larasati untuk dimintai keterangan terkait video vulgar mirip dirinya. Penyidik memberikan 31 pertanyaan dan dijawab semuanya dengan baik selama menjalani pemeriksaan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat memanggil publik figur Gabriela Larasati untuk dimintai keterangan terkait video vulgar mirip dirinya Selasa siang. Penyidik memberikan 31 pertanyaan dan dijawab semuanya dengan baik. Selama menjalani pemeriksaan, yang bersangkutan kooperatif dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Setelah menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Gabriela Larasati akhirnya diperbolehkan pulang meninggalkan Mapolres Metro Jakarta Barat Selasa sore. Gabriela diperiksa terkait video vulgar mirip dirinya yang viral di media sosial. Sebanyak 31 pertanyaan diberikan penyidik dan semua dapat dijawab oleh Gabriela. Penyidik juga akan memintai keterangan pihak-pihak terkait lainnya dalam melakukan penyidikan atas kasus video vulgar ini. Ya, selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat sore ini telah selesai melaksanakan pemeriksaan dari saudari GL terkait dengan beredarnya video porno yang menyerupai dirinya. Saat ini saudari GL kami periksa sebanyak 31 pertanyaan dengan masa pemeriksaan sekitar 5 jam. Saudari GL alhamdulillah bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar. Yang bersangkutan cukup kooperatif dan pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan didampingi oleh kuasa hukumnya. Ini kami masih statusnya sebagai saksi dikarenakan ini masih proses penyelidikan ya. Cuma nantinya kita akan mengambil keterangan dari keterangan pihak-pihak lain sehingga nantinya untuk terkait dengan proses berikutnya nanti akan kita pertimbangkan dari keterangan saksi-saksi lainnya juga. Ada bukti baru setelah pemeriksaan dia? Pemeriksaannya ada beberapa bukti yang dilampirkan, tapi karena terkait proses penyidikan saya nggak bisa sampaikan ya. Sementara itu, Gabriela melalui kuasa hukumnya mempercayai proses penyidikan ini kepada pihak kepolisian. Tadi gimana hasil pemeriksaan di atas siapa, Pak? Ya tadi 27 pertanyaan dalam penyelidikan, proses penyelidikan, dan kita percaya pada penyidik itu kerja profesional. Nanti kita nggak akan banyak bicara di sini karena masih ada kepentingan dari klien kami, kegiatan lagi yang lain dan sudah cukup lelah. Jadi misi kami mau jalan dulu. Oke, itu aja sih. Tapi itu mohon maaf, sebenarnya benar nggak itu? Ini masih percayakan sama proses saja ya. Rencananya, penyidik akan memanggil dan memeriksa beberapa saksi lainnya dalam waktu dekat. Anggota DPR RI Deddy Mulyadi menerobos banjir dengan mobil mewahnya menjadi viral. Walau mobil sudah terendam, Deddy Mulyadi tetap membantu masyarakat yang terkena banjir di Desa Sumber Urip, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan membagikan nasi kotak ke rumah-rumah warga. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Deddy Mulyadi menerobos banjir dengan mobil mewahnya untuk membantu masyarakat yang terkena banjir di Desa Sumber Urip, Purbaraya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut seketika menjadi pusat perhatian masyarakat. Mobil mewah berjenis Range Rover seketika mati di tengah-tengah genangan banjir. Air sudah sampai ke dalam jok mobil, namun hal tersebut tetap tidak menyurutkan semangatnya untuk membagikan 2.000 nasi kotak untuk korban bencana banjir.
Pembagian nasi kotak itu juga dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga. Aduh, apunten. Pak, Sam, enggak. Ya, mangga. Non. Terjadinya keributan di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat menyebabkan 3 orang tewas tertembak dan 1 orang lainnya mengalami luka yang dimana pelaku merupakan oknum polisi. Sampai saat ini polisi dan TNI masih mendalami penyebab kasus ini dan masih dilakukannya olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui motif sebenarnya. Pasca peristiwa keributan dan penembakan oknum polisi terhadap 2 orang karyawan dan anggota TNI hingga tewas di dalam sebuah kafe di 4 hiburan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, tim Inavis dan identifikasi Polda Metro Jaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Kamis siang. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti dalam 2 kotak serta 2 unit sepeda motor yang diduga milik pelaku dan korban. Tim Inavis dari Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan anggota TNI di Cafe RM di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat siang tadi. Olah TKP ini dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus penembakan yang terjadi di Cafe RM. Proses olah TKP berlangsung selama 1 jam dengan penjagaan ketat dari kepolisian dan TNI. Sejumlah barang bukti seperti rekaman CCTV, botol dan barang korban yang dikemas dalam 2 kotak serta 2 unit sepeda motor yang diduga milik korban dan pelaku diamankan dalam olah TKP ini. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan Bribka CS sebagai tersangka dalam kasus penembakan ini. Sebanyak 3 orang tewas di mana 1 diantaranya merupakan anggota TNI atas nama Martinus Rizky Kardo Sinurat, Waiters Cafe, Ferry Saud Simanjuntak, dan Manik selaku kasir kafe, sementara seorang korban lainnya manajer kafe atas nama Huta Pea telah dibawa ke RSUD Cengkareng, Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Selain diberhentikan secara tidak hormat, Bribka CS juga terancam hukuman pidana dengan sangkaan pasal pembunuhan. Demikian berita pilihan Indonesia Globe News selama sepekan. Tetap saksikan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe serta di website kami di www.indonesiaglobe.com. Saya Jadi Akbar dan saya Sri Dewi Andayani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.